Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hari kiamat merupakan sebuah ketentuan Allah yang pasti akan terjadi. Meskipun kita wajib percaya akan hari tersebut, namun tiada seorang pun yang mengetahui kapan kedatangannya, bahkan seorang nabi dan rasul sekalipun. Begitupun dengan para malaikat, makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya, segala keputusan menjadi wewenang dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Dalam kitab Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat tersebut, bahwa pada hari kiamat semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit akan mati kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sangkakala pun ditiup, maka semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi akan mati kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian akan ditiup sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Quran Surat Ad-Zumar ayat 68. Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, akankah semua ciptaan Allah bahkan para malaikat juga ikut mati? Beliau pun menjawab, semua ciptaan Allah akan mati termasuk para malaikat. Begitu juga dengan malaikat Jibril sebagai malaikat paling utama sekaligus bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berada di depan mereka, malaikat Jibril, Israfil, Mikail, dan malaikat pencabut nyawa. Dan Allah pun bertanya, siapa yang masih tersisa? Malaikat Ijrail menjawab, ya Allah, wajahmu yang mulia, engkau berada di sini, aku, malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Dan Allah berkata padanya, ambil nyawa dari malaikat Mikail. Maka nyawa malaikat Mikail pun dicabut. Dan Allah berkata, siapa yang masih tersisa? Malaikat Ijrail menjawab, engkau, Jibril dan Israfil. Maka Allah memerintahkannya untuk mencabut nyawa malaikat Israfil. Kemudian giliran malaikat Jibril. Jibril sampai tersungkur dan sayapnya sampai terlepas sambil memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia meninggal dalam bertasbih, subhanallah. Maka tersisalah malaikat Ijrail dan Allah Azza wa Jalla. Allah pun berfirman kepadanya, hei malakul maut, tidakkah kamu mendengarkan firmanku? Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati? Aku jadikan engkau untuk tugas itu dan engkau juga harus mati. Dalam riwayat yang lain, pergilah malaikat Ijrail ke suatu tempat antara surga dan neraka untuk mencabut rohnya sendiri. Tatkala malaikat Ijrail akan mencabut rohnya, malaikat pun menjerit sangat keras. Lantas ia berkata, kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali. Setelah malaikat maut itu mati, tinggallah Allah sendiri yang maha hidup. Allah kembali menghidupkan malaikat Israfil dan Hamlatul Arsy. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan sangkakala pada mulutnya dan menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat yang ketiga yang Allah hidupkan adalah malaikat Jibril dan Mikail. Adapun pengecualian dalam ayat mereka yang dikehendaki Allah, ini berlaku bagi mereka yang ada di surga seperti para bidadari, karena tidak ada kematian di surga. Hal ini terbukti dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Semua orang akan mati pada hari kiamat dan saya yang akan menjadi orang pertama yang dibangkitkan. Dan saya akan melihat Musa berpegangan pada kaki tahta. Saya tidak akan tahu apakah ia terbangun di hadapanku atau apakah dia termasuk salah satu dari mereka yang dibebaskan Allah. Majmu' al-Fatawa. Sedangkan dalam riwayat Sahih Bukhari yang dijelaskan bahwa manusia pertama akan berpakaian pada hari kebangkitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kondisi para malaikat itu tidak berbeda baik sebelum Adam diciptakan atau setelah musnahnya di dunia ini. Hingga pada hari kebangkitan di mana semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam sebuah kondisi tersebut para malaikat tetaplah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka bukan makhluk yang terkena beban dan mereka tidak dihisab. Akan tetapi tugas mereka terus berlanjut di akhirat. Berdasarkan dasar bahwa mereka makhluk yang sempurna ketaatannya dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas kepala mereka. Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. Mereka juga ada di sekitar aras yang selalu bertasbih dan memuji Tuhannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling aras bertasbih sambil memuji Tuhannya, dan diberi keputusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan dikatakan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Quran Surat Ad-Jumar ayat 75. Ada pula malaikat yang ditugaskan menjaga neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Demikian pula para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga. Asy'afar, ulama di kalangan madhab Hanafi, pernah ditanya, apakah malaikat berada di surga? Beliau berkata, mereka selalu bertauhid. Sebagian mereka mengelilingi aras bertasbih dan bertahmid kepada Tuhannya. Sebagian mereka menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu surga Eden. Mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, salamun alaikum bima sobartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Termaktub dalam kitab Al-Habaik fi Akbar Al-Malaik As-Sayuti. Lain halnya dengan iblis yang dulunya merupakan makhluk yang pernah dihormati di kalangan para malaikat. Nasib iblis pada hari kiamat adalah menjadi nasib terburuk serta paling mengerikan. Sebagai makhluk pembangkang serta selalu menjerumuskan manusia untuk mengikuti jalan mereka, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang pasti berkali-kali lebih pedih dari orang-orang yang mereka sesatkan. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menjelaskan tentang kejujuran setan yang telah mengingkari perkataan Tuhannya serta berlepas diri ketika dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang dolim itu mendapatkan siksaan yang pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Sahabat yang beriman, seperti halnya manusia, maka semua yang hidup termasuk para malaikat juga akan ikut mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang dikehendaki seperti penduduk surga layaknya para bidadari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.